Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Ini adalah kegiatan yang sesuai judulnya. Judulnya itu apa, Bu? Pengimbasan modul 14 budaya positif. Iya, sesuai ya. Sesuai dari budaya positif inilah kita makanya berkumpul di sini. Bapak Ibu, kegiatan ini adalah saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang bisa mencapai CGP dan yang mau mengikuti kegiatan ini. Jadi nggak semua sekolah bisa seperti ini. Kalau saya bangga sekali setiap kegiatan sekolah penggerak di pantai atau di sekolah mana, SMP 1 tetap ada. Saya tetap ada ikut hadir di dalam kegiatan itu. Saya terima kasih sama Bapak Ibu atas atas kemauan, kompetensinya, kemudian motivasi dirinya yang bagus. Saya berharap ada lagi ke depannya, Bapak Ibu. Jadi saya terima kasih Bapak Ibu mau mengikuti ini. Walaupun yang di depan ini adalah teman-teman Bapak Ibu, tapi yang namanya ilmu, siapapun mau umur berapapun, mau dia senior atau junior, berbagi itu hal yang indah. Jadi kegiatan ini bangga kita. Kalau saya bangga sampai bisa ada seperti ini. Saya nggak tahu memang. Itu saja ya Bapak Ibu. Semoga kita sehat-sehat. Saya buka kegiatan ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya. Pertama-tama terlebih dahulu saya panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul semuanya di ruangan ini untuk mengikuti pengibasan modul 14 yang akan saya bawakan. Yang kedua, tidak lupa kita haturkan selawat untuk Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru semua yang berkenan untuk hadir mengikuti acara saya ini, walaupun ada kesibukan yang lain ya Bapak Ibu. Terima kasih untuk sebelumnya. Oke, di sini saya akan membawakan pengimbasan modul 14 tentang budaya positif yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak angkatan ke-7. Kita lanjut Bu. Di budaya positif ini topik yang akan saya bahas ada 6. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ketiga ada keyakinan kelas. Lanjut ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Dan ada restitusi 5 posisi kontrol. Di sini adalah posisi kontrol kita sebagai guru nanti. Dan selanjutnya adalah segitiga restitusi, upaya kita untuk memberikan kepada murid itu supaya dia bisa dapat solusi dari permasalahannya. Oke, sebelum kita masuk ke budaya positif, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semuanya, kira-kira kalau yang kita lihat, kita dengar dengan kata budaya positif, apa yang terbersit di pikiran Bapak Ibu semua tentang budaya positif itu? Ya, silakan Ibu Junior.
Ya, terima kasih. Yang menurut saya budaya positif itu adalah sikap dan tingkah laku kita setiap hari yang baik, berkelakuan baik. Ya, Terima kasih. sikap dan tingkah laku kita yang berkelakuan baik ya Bu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahin? Terima kasih. Kalau menurut saya, sikap dan budaya positif itu adalah karakter daripada anak itu kita arahkan ke arah yang lebih baik dengan catatan intinya adalah membangun karakter yang paling baik. Ya, berarti budaya positif itu kita ingin membangun karakter untuk siswa ke arah yang lebih baik ya Bu ya. Ya, terima kasih untuk Ibu Julia dan Ibu RA. Sama-sama kita lihat budaya positif merupakan nilai-nilai. Nah, nilai-nilai keyakinan, kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sering kita lakukan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab seperti yang dibilang WA tadi, untuk menjadi pribadi yang punya karakter yang lebih baik lagi. Nah, untuk materi yang pertama kita akan di sini membicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada 3 di sini pertanyaan tematik yang saya tulis. Yang pertama, setuju atau tidak Bapak Ibu dengan hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju ya Bu ya? Ya, oke, setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah setuju atau tidak setuju? Setuju juga. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, sekarang saya mau tanya ke pertanyaan yang pertama. Tadi Bapak Ibu bilangnya setuju, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Apa sih alasannya Bapak Ibu bilangnya setuju? Ada yang bisa bantu jawab? Oh, oke. Ibu Nur Maria jawabnya tidak setuju. Silakan Bu, kenapa tidak setuju Bu? Dapat mendisiplinkan anak, saya nggak setuju. Kenapa? Karena saat anak diberi hukuman itu ada rasa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya tidak setuju. Kenapa? Saat anak itu disiplin, saat anak mendapatkan hukuman karena anak itu tidak disiplin, yang pertama anak itu merasa ketakutan kepada guru. Dia tidak merasa apa ya? Tidak merasa suatu saat nanti saat dia berbuat salah lagi, oh hukumannya cuma ini aja kok gitu. Dia tidak akan merasakan dirinya itu berubah. Menganggap remeh takut ya, menganggap remeh ibaratnya ya. menganggap remeh, dan dia akan terulang lagi. Tapi kalau dia tidak menganggap kita menganggap hukuman, dia insya Allah nggak akan melanggar aturan-aturan lagi. Makanya jangan kita buat hukuman itu sebagai disiplin, pendisiplinan pada anak. Terima kasih untuk Ibu Nur Maria. Saya mau dengar yang jawab setuju tadi. Ibu Tila. Ya. Kalau dari saya, kalau matematika mungkin kalau dia ada hukuman kalau nggak mau mengerjakan tugas, untuk berikutnya akan nggak begitu saja dibikinnya, nggak ada perubahan. Cara belajarnya juga ya nggak apa-apa kok nggak mengerjakan tugas, sudahlah biar aja lah gitu. Maksud saya seperti itu. Iya ya Bu, karena kalau pelajaran matematika itu kan pelajaran yang paling dibenci murid ya Bu. Iya. Kalau dia nggak ngerjakan tugas, nggak kita kasih hukuman, dia santai gitu ya Bu. Iya, Pak Nur Maria kan pelajaran agama, nggak boleh menghukum Bu. Ya boleh, ya boleh. Boleh. Oke, ada 2 jawabannya. Kita kunci. Kita untuk
seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, katanya juga dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, tidak setuju? Tidak setuju. Kenapa, Bu? Yang saya lihat di lapangan, kalau misalnya saya menghukum anak, si anak itu kan punya sifat tersendiri ya. Misalnya kalau dia memang bandel, kemudian melanggar aturan dan kita beri hukuman, dia merasa, wih enak ya, dikasih hukuman, nggak masuk nih, nggak kerjaan gitu. Walaupun hukumannya membersihkan halaman sekolah, makin kesenangan dia ya. Makin kesenangan dia dapat hukuman, jadi dia nggak masuk pelajaran Ibu TH matematika ya kan, Bu? Tergantung dari anaknya, iya. Ya, walaupun dianya hukuman positif tetap tidak bisa untuk anak ya, Bu. Oke. Yang ketiga tadi, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju tadi ya, Bu ya? Iya, bolehlah saya minta pendapatnya kenapa setuju, Bu? Ya, terima kasih. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kita perlu ketahui bahwa anak-anak ini senang sekali dipuji. Nah, ketika dia dipuji, bangga sekali dia. Nah, ketika kita memuji dia, maka disitulah kita arahkan, kita masukkan nasihat-nasihat supaya dia lebih mengutamakan belajar demi masa depannya. Jadi ketika kita dipuji, ketika kita memberikan motivasi, disitulah mungkin tumbuh kemauan dia untuk belajar. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu HR. Untuk menjawab pertanyaan pemantik ini bisa kita lihat slide berikutnya, Bu. Nah, lihat di sini kita belajar disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dalam membentuk kepercayaan diri. Ya, disiplin positif ini juga bertujuan untuk bekerja sama dengan murid dan tidak menentang mereka ya, Bu. Seperti kata filosofi KHD ya, guru itu menghamba pada murid. Nah, itu filosofi KHD, Bu. Jadi kita tidak boleh menentang mereka. Penekanannya adalah untuk membangun kekuatan murid daripada mengkritik kelemahannya. Kita nggak boleh mengkritik kelemahan dari siswa. Saya lakukan itu sebelum saya tahu ini. Saya sering bilang gini sama murid saya, masa pelajaran gitu aja soalnya mudah kamu nggak ngerti gitu ya, Bu ya. Pelajaran gitu mudahnya kamu nggak ngerti, itu kan udah kayak mengkritik kita. Padahal kan tidak semua anak suka dengan pelajaran kita kan, seperti itu. Nah, dan menggunakan penguatan positif untuk mempromosikan perilaku yang baik. Oke, kita lanjut. Nah, untuk menjawab tadi, saya punya permainan perubahan paradigma tentang kegiatan kepala tangan. Makanya tadi saya suruh Bapak Ibu punya berpasangan, ya. Yang sebelah kanan jadi yang A, yang sebelah kiri jadi yang B. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Jadi yang sebelah kanan, Ibu mengepalkan tangan Ibu satu tangan dikepalkan. Anggaplah di dalam tangan Ibu itu Ibu menyimpan barang berharga atau benda yang paling berharga dalam hidup Ibu. Mau itu barang, mau itu benda, pokoknya yang paling berharga dalam hidup Ibu. Oke? Pastikan Ibu usahakan sampai kayak manapun ini mengepal gitu ya. Yang B, tugas yang sebelah kiri, Anda mencoba untuk membuka kepala dari tangan teman Anda tadi. Oke. Berarti Bu Judian nanti buka kepala di Bu Messi ya. Langsung sebentar aja untuk buka gitu ya, Bu ya. Dengan cara apa? Boleh dengan cara membujuk, menghardik, atau misalnya digelitiin, ditakut-takuti. Terserah Bapak Ibu. Yang penting kepalanya ini sampai terbuka. Ya, ingat yang Ibu genggam adalah barang atau benda berharga dalam kepalan tangan Anda itu. Menyimpan segala sesuatu yang berharga
Bapak Ibu. Bisa ya Bu ya? Kita coba ya. Berarti yang kanan tadi mengepalkan tangannya, yang kiri mencoba membuka. Sekuat tenaga, mau membujuk, mau ngapain, yang penting sampai terbuka. Ya. Menawari ya Bu, menawari Anda uang agar bersedia, terserah. Nah, kita lakukan ya. 1 menit bisa ya. Yuk kita coba. Ayo Bu Messi, ayo Bu Teha. Pak JM sama siapa? Nggak ada pula mungkin Pak JM di sini Pak JM. Udah, mulai yuk, mulai. Ayo. Buka lah, digerincing Bu, digerincing. Bu Messi langsung berbuka ya. Bisa Bu. Pak JM sama siapa? Bu PH aja, Bu PH. Bu PH. Bisa? Wah, Kak Rida udah sekuat tenaga deh, nggak bisa-bisa. Bu, ayo ya. Nah, menyerah. Berarti ada yang membuka tangannya, ada yang nggak bisa ya Bu? Saya mau tanya sama yang membuka dulu. Pertanyaannya kenapa kakak buka tangannya itu? Karena waktu saya berusaha untuk tidak membukanya, Ibu Ege membujuk dengan kata-kata manis, Lantai Ibu Ege ya. lembut, jadi sehingga saya merasa ya udah gitu. Nah, sekarang saya mau nanya, apa sih barang tadi Kak yang berharga dalam hidup Bu Messi sehingga bersedia dibuka sama Bu Ege? Kalau boleh tahu dalam genggaman itu apa? Nggak ada angin aja. Barang berharga yang paling berharga ya menurut Yang di genggaman Ibu Messi tadi. itu berbentuk barang ya. Boleh, segala sesuatu yang berharga dalam hidup Bu Messi. Kan ada aja yang berbentuk barang ya kan, ada yang enggak, kan namanya berharga ya. Oh, berarti tadi waktu genggam lupa masukkan benda berharganya, makanya dibuka aja gitu ya. Kebetulan di situ cuma dalam pikirannya Iya Bu. perhiasan gitu. Oh, berarti Ibu Messi rela perhiasannya diambil Bu Yegi. Mau tanya dulu, apa benda berharga Bu Nelly tadi yang Ibu Nelly genggam? Udah genggam, Semua tadi Bu AN itu adalah saya membayangkan anak saya di sebelah saya tadi. Kalau PH nggak bisa membukanya, ya kan PH? Nggak bisa. Iyalah, kan mungkin belum ada tanda jadi ya Bu PH, anaknya diangkatkan sama Bu PH kan. Jadi itu. Nah, ini tadi yang saya tanya, yang pertama, apakah Anda membuka kepala tangan Anda, mengapa? Dan dalam kegiatan ini, nah tadi saya lihat, dalam kegiatan ini kita belajar yang namanya memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan kita. Sekarang seperti ini, saya mau tanya kembali sama Ibu Messi. Sebenarnya yang membolehkan Ibu Messi membuka kepala tadi apa karena bujukan dari Ibu Yege atau Ibu sendiri yang sudah pasrah membukanya? Karena saya merasa ikhlas pasrah gitu ya. Ikhlas ya. Berarti bukan karena Ibu Yege ya yang ini ya. Oh, karena intimidasi. Berarti Ibu Messi sendiri yang mengontrol tangan Ibu Messi untuk membukanya gitu ya. Bukan karena dipaksa ya kan, lama-lama itu terbuka. Ternyata kitalah yang mengontrol diri kita untuk bersedia. Bu RA tadi sekuat tenaga dia menutup. Kenapa? Karena dia nggak bersedia tangan ini dibuka sama Bu Rida. Kalau dia bersedia, gampangannya tinggal dibukanya. Ya kan Bapak Ibu? Nah, kita lanjut. Nah, ini yang namanya perubahan paradigma teori kontrol dari Dr. William Glaser. Yang pertama katanya ilusi bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Sering kita lakukan tuh ya Bu ya. Kita
berpikir gini, oh anak itu kalau aku suruh pasti ngerjakan, gitu ya. Padahal bukan kita yang bisa mengontrol mereka, mereka yang membiarkan dirinya untuk mengerjakan tugas yang kita buat. Mereka yang membiarkan. Kalau mereka tidak mau membiarkan dirinya untuk kita kontrol sampai sekuat tenaga kayak manapun, kita nggak bakalan bisa. Iya kan Bapak Ibu? Nah, yang kedua katanya ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Itu seperti yang pertanyaan tadi. Kita berilusi kalau kita kasih yang namanya penguatan positif seperti ayo nak kerjakan nanti kalau udah mengerjakan ini, seperti bujukan. Kalau udah mengerjakan ini, nilaimu ibu tinggikan. Kan seperti itu ya Bu, kita sering membujuk anak-anak seperti itu. Saya sering. Sebelum saya belajar ini saya sering gitu, nak kerjakanlah, atau saya bilang gini, tulisannya cantik loh, bisa, tulisannya cantik, nggak apa-apa jawabannya salah, yang penting tulisannya cantik, kerjakanlah. Saya bilang gitu. Ternyata itu semua hanya ilusi bahwa penguatan positif yang saya berikan itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak. Lanjutannya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kayak kita mengkritik murid dan membuat mereka merasa bersalah, kita pikir kita bisa ya kan merubah karakternya. Ternyata juga itu tidak bisa. Murid itulah yang membiarkan dirinya untuk membuka diri dari yang kita bilang. Bukan kita yang mengontrol mereka, tapi mereka yang mengontrol dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini paling sering saya lakukan, terutama sama anak-anak saya. Iya kan Bapak Ibu? Yang kita beranggapan kita ini emaknya gitu ya kan Bapak Ibu. Kita ini mamanya, orang tuanya. Nah, kalian harus nurut sama kita. Padahal itu ilusi semata. Kita beranggapan kita bisa mengatur anak kita. Padahal tidak. Mereka yang mau diatur sama kita. Kalau mereka berusaha keras nggak mau diatur kita, pasti mereka lari dari rumah, ya kan? Nah, itu dianya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, inilah ilusi kita yang pertama, stimulus responnya. Katanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita yang berusaha memahami mereka, bukan mereka yang mengikuti kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering ya Bapak Ibu ya. Ya, kita anak sama murid sering seperti itu ya. Padahal di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik dan buruknya semua pasti ada alasannya, ada tujuannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita berangkat gitu ya, saya bisa dikontrol sama ibu kepala sekolah, kan seperti itu ya. Harus datang tepat waktu, bisa dikontrol. Padahal saya yang mengontrol diri saya sendiri. Kenapa mau saya lakukan itu? Kalau nggak mau bisa aja ibu kepala sekolah nggak bisa mengontrol kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau udah kita bujuk anak-anak tadi gagal, pasti kita paksa ujung-ujungnya. Ya kan Bapak Ibu. Padahal di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, di stimulus respon itu ada model berpikir menang dan kalah. Kita sering gitu ya, siapa yang menang, siapa yang kalah. Padahal tidak ada. Yang ada itu adalah menang-menang. Menang-menang, tidak ada yang kalah, menang-menang. Oke, kita lanjut. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya, motivasi internal yang berdampak panjang, dia tidak akan berpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah penghargaan. Mereka akan berperilaku berlandaskan nilai-nilai kebajikan dan mereka ingin menjadi orang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai untuk mencapai suatu tujuan. Seperti ini saya kasih contoh, kita sering ngasih motivasi sama anak murid ya. Anak ibu, ayo semangat belajarnya, nanti biar dapat ranking
gitu ya Bu. Ayo kerjakan matematikanya, yang rajin kerjakan tugas, saya kasih nilai tinggi. Kita pikir itu motivasi ya, tapi itu motivasi eksternal. Ketika kita tidak melakukan, kita nggak buat lagi yang mengerjakan tugas, nilainya nggak tinggi, kita bilang kayak gitu, nggak bakalan mau dia mengerjakan tugas itu lagi. Karena dia mengharap kita ini, jika dia mengerjakan tugas dari kita, dia akan mendapat nilai yang lebih tinggi dari kita. Seperti itu. Itulah dia motivasi eksternal. Yang bagus itu apa? Motivasi internal atau intrinsik, yang dari dalam dirinya. Itulah yang jangka panjang. Walaupun nggak kita kasih hadiah, nggak kita kasih hukuman, bagaimanapun dia akan mengerjakan tugas itu atas kemauan dirinya sendiri, atas kesadaran dirinya sendiri. Nah, makanya disitulah kita perlu yang namanya disiplin positif. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjut. Sampai sini kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Oke Ibu Maya. Saya udah deg-degan kalau Bu Maya yang nanya. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya terkait dengan teori kontrol tadi di slide sebelumnya. Dikatakan tadi perilaku buruk adalah kesalahan. Itu kan Bu? Iya Bu. Tapi teori kontrol mengatakan setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, saya ini mendapatkan pemahaman bahwasannya setiap perilaku yang buruk itu adalah halal, sah dilakukan karena memiliki tujuan. Jadi anak yang tidak mengerjakan tugas pun itu pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Dia mau bersantai, malas. Nah, kalau yang seperti ini kita hadapi, bagaimanalah kita menyikapinya Bu? Kalau memang perilaku ini tidak kita pandang sebagai suatu kesalahan, ya kan Bu, seperti itu. Nah, jadi saya butuh pencerahan untuk memahami teori kontrol poin kedua ini Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Maya untuk pertanyaannya yang luar biasa ya. Benar ya Bapak Ibu ya, jika perilaku buruk itu dianggap memiliki semua tujuan, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ternyata itu salah. Ternyata semua perilaku buruk itu memiliki tujuan. Nah, di sini saya jelaskan seperti ini. Bu, anak itu kenapa dia malas belajar? Kenapa dia tidak mau mengerjakan tugas atau dia tidur-tiduran di dalam kelas? Itu karena ada kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Nah, kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Nanti kita belajar ada 5 kebutuhan dasar. Berarti dia itu punya alasan. Mungkin saja ada kebutuhan dasar yang ingin dicintai. Dia ingin mengambil simpati kita. Ya, kebutuhan dasar ingin dicintainya belum terpenuhi. Kebutuhan dasar dia untuk kesenangan belum dipenuhi. Makanya dia berperilaku seperti itu. Kebutuhan dasar untuk kebebasannya, dia mau bebas, dia nggak mau dikekang dengan soal-soal. Jadi dia melakukan itu. Kita harus tahu dulu sama murid kebutuhan dasar apa yang belum dipenuhi. Jadi kita harus berusaha untuk berusaha untuk mengetahui apa, kayak seperti kita mencari tahu dulu sebenarnya itu dia berperilaku seperti itu karena apa, kan ada tujuannya itu tadi, karena mungkin kebutuhan dasar ada 5 kebutuhan dasar itu belum terpenuhi dengan dia. Bagaimana Ibu Maya kira-kira? Terima kasih untuk Ibu Maya untuk pertanyaannya. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Masih semangat nggak nih? Masih, tapi bilang masih lemes sekali ya. Oh, karena asap. Oke Bapak Ibu, kita lanjut boleh? Nah, kita lanjut ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, kita lanjut. Di sini ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Oke Bu. Nah, di sini ada 3
ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Tadi ada dua. Yang pertama saya bilang tadi ya, motivasi eksternal dan motivasi internal. Eksternal ada dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Nah, tadi yang saya bilang, kita nggak sama murid supaya nggak dihukum, nak, supaya nilaimu tinggi, itu motivasi eksternal. Ayo kerjakan tugasnya, seperti itu ya Bapak Ibu. Baru untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ayo yang ngerjakan tugas, nanti nilainya tinggi ujian. Kan sering gitu ya. Yang mau maju ke depan untuk ujian kelompok, untuk presentasi, nilainya Ibu kasih lebih. Itu sering ya Bu ya? Sering, saya sering gitu. Karena apa? Karena murid kita kalau nggak kita bilang seperti itu, dia nggak mau maju ke depan. Ya, dia malu untuk berbicara di depan umum gitu ya. Ternyata itu adalah motivasi eksternal. Yang paling bagus apa? Motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Itu ada dalam diri murid. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya datang tidak terlambat. Jadi jangan kita bujuk, jangan kita kasih hukuman, jangan kita kasih imbalan. Yang paling bagus itu adalah murid itu muncul motivasi internalnya sendiri dalam dirinya. Oke, bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini yang tadi hukuman. Tadi kan ada yang jawab, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju ya Bapak Ibu ya tadi ya, bilangnya ya. Ternyata hukuman itu adalah yang bersifat tiba-tiba, tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman tanpa suatu kesepakatan atau pengarahan baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman bisa diberikan, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid, anak disakiti oleh perbuatan atau kata-kata. Tanpa kita sadari, dengan kita berkata kasar pada anak itu sudah memberi hukuman. Itu lebih berat, lebih masuk ke psikisnya daripada kita hanya sekedar memukul atau sekedar lainnya. Ya, kata-kata kita ini yang paling menurut saya hukuman yang paling luar biasa untuk anak, karena akan membekas sampai selamanya. Ya kan Bu? Nah, saya di sini punya pengalaman, saya juga seperti itu karena mendapat hukuman dari guru dulu misalnya gitu ya. Dari guru, ini pengalaman saya dapat hukuman dari guru sampai sekarang saya masih ingat gurunya. Itu membekas. Udah berapa puluh tahun saya jadi guru, saya ingat guru yang pernah menghukum saya. Jadi hukuman ini nggak bagus sebenarnya Bu. CS ini. Hah? CS itu. Pak CS guru favorit saya Pak JM. Jadi membekas sampai, karena apa? Karena terlambat datang itu aja. Tapi sampai sekarang membekas dari diri saya. Ya, saya jadi kayak, kalau kita bilang kayak membalas dendam gitu kan. Jadi ada dendam dalam diri terhadap guru itu, padahal kan nggak boleh. Makanya untuk hari ini, karena kita udah belajar seperti ini, kita mencoba untuk mengurangi. Karena kalau kita hapuskan itu semua tidak akan bisa dengan cepat ya. Kita pasti mengurangi sedikit demi sedikit untuk tidak memberi hukuman kepada murid. Nah, yang kedua ada yang namanya konsekuensi. Apa sih beda hukuman dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu sudah terencana, sudah disepakati. Seperti kita bilang sama anak, yuk nak, kita mau buat nih kesepakatan kelas. Yang datang terlambat, apa konsekuensinya kita buat? Gitu. Udah kita rencanakan. Jadi minggu depan murid kita yang misalnya datang terlambat 5 menit di pelajaran kita, dia udah tahu hukumannya apa, karena udah ada konsekuensinya. Bukan hukuman, udah kita rencanakan dulu sama murid. Ya, kalau dia melanggar peraturan yang kita buat dengan dia akan mendapatkan konsekuensinya. Beda ya Bu. Kalau hukuman itu tiba-tiba seperti datang terlambat dari pagar, pasti kan apalagi hukuman kita buat gitu ya, tiba-tiba kita buat. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati, sudah disetujui antara guru dan murid. Tadi saya bilang antara guru dan murid udah ada konsekuensinya, udah ada kesepakatannya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Nah, di sini bedanya. Kalau hukuman tadi dibuat
tidak nyaman dalam jangka panjang, kalau konsekuensi dibuat tidak nyaman jangka pendek, tapi tetap tidak nyaman. Bedanya lebih parah hukuman. Jangka panjang membekas sampai bertahun-tahun tetap membekas. Kalau konsekuensi cuma jangka pendek, karena dia tahu kita sudah buat janji dengan dia, gitu kan? Kalau melanggar ini dapat hukuman ini ya nak ya, iya bu, seperti itu kan. Seperti saya sering dalam kelas seperti ini. Nah, 2 kali tidak mengerjakan tugas, ibu hukum ya mengerjakan menulis 2 lembar buku halaman, seperti itu ya bapak ibu sering ya. Nah, 2 kali tidak mengerjakan tugas, ternyata udah 2 kali tidak mengerjakan tugas. Berarti kita tahu konsekuensi yang akan didapat dia. Setelah itu ya udah berakhir sampai di situ aja, nggak sampai membekas. Makanya jangka pendek. Kita lanjut. Nah, ini dia perbedaan dan konsekuensi. Yang pertama, katanya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Iya, hukuman itu menyakitkan. Apalagi hukuman psikis ya bu. Konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kenapa harus terjadi? Karena udah ada kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu yang lama. Itu saya bilang tadi, bertahun-tahun nggak bakalan lupa sama gurunya kalau dikasih hukuman yang berat ya kan. Tapi kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Nah, yang ketiga, anak akan membenci yang namanya disiplin itu. Kalau konsekuensi, dia akan menghargai disiplin. Yang keempat, hukuman itu paksaan. Ya pasti, kita memaksa mereka untuk melakukan sesuatu. Kalau konsekuensi, stimulus atau tanggapan. Hukuman juga mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi ada mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Baru kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Dia udah tahu nanti kalau salah lagi pasti dihukumnya. Udah sepele dia sama kita bu. Jadi dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, dia akan belajar untuk mematuhi peraturan. Itu tadi, jika kita udah buat kesepakatan dengan dia, dengan mereka, setelah dia melanggar kesepakatan itu, dia akan mendapat konsekuensi. Setelah itu dia akan mematuhi peraturan, dia tidak akan mengulangnya lagi. Yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan, tapi hanya untuk sementara. Oke, boleh kita lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang pertama, yuk sama-sama kita jawab. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Apa Bapak Ibu? Konsekuensi, oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oh, hukuman juga ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersegel. Konsekuensi ya. Ibu Dunia udah paham dia langsung cepet dia jawabnya. Kita lanjut. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. 1 suara kayaknya semuanya ya. Ada 2 suara ya. Pengalaman ya Bu ya. Oke, pengalaman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Oke, kita simpan jawabannya. Ayo kita lihat bener apa enggak jawabannya. Nah, ternyata yang terakhir itu konsekuensi, bukan hukuman. Oh, nggak nampak PJOK-nya ya Bu ya. Iya. Yang lainnya udah benar semua. Oke, kasihlah aku untuk teman-teman kita ya. Luar biasa Bapak Ibu guru, udah tahu ya yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Yang tidak benar tadi hanya yang di nomor terakhir. Oke Bapak Ibu, sampai di sini ada pertanyaan.
pemantik, semua jawabnya setuju, ya kan Bu ya? Karena seperti ini, kita sering bilang gini, yang juara satu nanti akan dapat buku, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang juara satu nanti dapat buku, atau yang sering maju ke depan nanti nilainya Ibu kasih tinggi. Ayo kelompok terbaik, Ibu akan kasih reward, seperti itu. Paling sering itu kayak kelompok terbaik. Ayo diskusinya nak, siapa kelompok terbaik akan dikasih reward. Ternyata penghargaan itu adalah hanya jika dilakukan maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Kita memberikan seorang penghargaan untuk melakukan sesuatu. Menurut Apikon, memberi penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Nah, di sini saya tertarik kemarin. Ternyata selama ini yang saya lakukan memberi reward kepada murid saya, kelompok terbaik Ibu kasih bintang nak 1, itu sama dengan menghukum anak itu. Memberi penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Kita menghukum itu secara langsung, gitu ya. Kalau penghargaan kita menghukum tapi tidak secara langsung, tanpa sadar kita telah menghukum anak itu. Kenapa? Karena jika kalau tidak saya kasih bintang, anak itu gak ada yang mau maju. Dia pasti nanti majunya udah maju, Bu, bintangnya mana untuk kelompok kami? Dia nagih. Iya, dia hanya mengharapkan hadiah atau imbalan yang bakalan kita berikan, tidak dari dalam dirinya. Berarti kita menghukum dia secara tidak langsung, secara tidak tanpa sadar kita telah menghukum murid kita. Oke Bapak Ibu, bisa kita lanjut ya. Nah ini dia, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, agar mereka melakukan pekerjaan berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya. Berarti kita beranggapan anak itu gak bakalan mampu untuk maju ke depan atau untuk mengerjakan tugas yang kita beri kalau kita tidak memberikan hadiah. Ya, kita yang salah, ya kan? Atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Iya. Kalau nggak ada penghargaan, nggak bakalan dia mau maju. Ya nggak Bapak Ibu? Ya kan? Seringan itu kita lakukan ya. Kita beri penghargaan untuk memotivasi anak supaya mau maju ke depan, supaya mau dia untuk berubah seperti itu. Biasanya seperti itu ya kan? Tapi tanpa sadar kita itu telah memberikan hukuman kepada dia. Hukuman dan penghargaan nilainya sama. Kita beranggapan dia itu tidak mampu melakukan itu kalau tidak kita kasih hadiah. Kita menganggap dia remeh, ya kan? Kita meremehkan kemampuannya. Seperti itu. Oke, bisa kita lanjut. Iya Bu. Nah, berarti salah. Sama ini kan kita berpikir penghargaan itu adalah benar gitu ya Bu ya. Iya, benar Ibu. Selama ini saya juga seperti itu Bu. Saya berpikir untuk memotivasi murid saya agar lebih semangat, apalagi pelajaran kita ya Bu ya, matematika. Kalau kita bilang ayo nak, nanti kalau saya kasih kelompok ada bintang reward gitu kan Bu. Kelompok terbaik yang bintangnya terbanyak untuk satu semester Ibu akan kasih hadiah. Saya bilang gitu supaya mereka berlomba-lomba. Ternyata itu salah Bu. Berarti kita menganggap mereka itu tidak mampu melakukannya. Kalau kita nggak ngasih hadiah, kita meremehkan mereka. Jadi memanjakan, iya Bu. Jadi sewaktu-waktu saya bilang kita nggak ngasih hadiah, Bu, mana hadiahnya? Kami kan udah bagus. Iya Bu, boleh lah. Nah Ibu TH berbagi pengalaman boleh. Ibu minta tolong Ibu TH mau berbagi pengalaman tentang penghargaan ya Bu. Ya silakan Bu. Jadi kalau yang seperti itu salah, ya bagaimana seharusnya kita sebagai guru untuk memotivasi anak supaya giat itu? Penghargaan ini sebenarnya motivasi eksternal ya Bu. Motivasi terbaik itu dalam diri untuk siswa itu adalah motivasi internal yang ada dalam dirinya. Jadi gini, kalau kita tidak memberi itu, dia mau tidak melakukan itu. Kita harus berusaha membuat keyakinan
dengan dirinya, karena tidak ada kita kasih hadiah, tapi dia tetap mau mengikuti apa yang kita perintahkan dari kesadaran dirinya. Maka tadi saya bilang motivasi internalnya, mau jadi apa sih saya jika saya melakukan ini? Enggak yang seperti itu. Nah, ya itu dia Bu. Rata-rata anak sekarang dia maunya dapat dulu imbalan ya Bu ya, baru dia mau melakukan yang kita suruh ya kan? Tertentu itu yang mau. Nah, pengalaman gini, anak saya Bu, karena dapat iming-iming dari bapaknya, kalau juaranya cuma juara sampai 3, juara 1 dapat ini, 2 dapat ini, 3 dapat ini. Dia jadi motivasinya untuk dapat itu. Jadi dia giat sampai dibilang sama adiknya, yang adiknya kan juaranya nggak seperti si mbaknya, ya kan? Dibilang sama si adiknya, nggak apa-apa nilai mbak rendah, yang penting mbak juara katanya. Kalau si adik, nilai adik lebih tinggi dari mbak. Adik ujian 100 semua, tapi adik nggak juara, nggak apa-apa, yang penting nilai adik tinggi terus. Si adik udah punya motivasi internal dari dirinya, yang penting dia nilai dia tinggi, berarti dia mampu untuk ke situ. Walaupun dia juaranya lebih rendah dari mbaknya. Si mbaknya, walaupun mbak ujian kontennya 70, tapi mbak juara kata dia. Karena yang diharapnya hadiah itu, hadiah yang sudah dijanjikan sama bapaknya. Itulah dia Bu. Itulah dia, itu dari sekarang kita harus lupa. Itu saya juga seperti itu, sama kayak Bu Teha, karena itu pengalaman ya Bu ya. Penghargaan itu luar biasa menurut saya, ya kan? Kalau nggak ada penghargaan, murid pasti melempem ya. Nah gitu kan. Tapi itu yang harus kita rubah dari sekarang. Kita ubah mindset kita sedikit demi sedikit. Ya, kita menunjukkan motivasi internalnya, jangan eksternalnya. Jangan karena dia mendapatkan hadiah baru dia mau melakukan itu. Kalau udah seperti itu, nanti sewaktu-waktu dia juaranya rendah atau dia nggak dapat juara, dia langsung lemes kan Bu? Langsung down dia. Karena dia mau mengejar itu. Tercapai atau tidak. Oke Bapak Ibu, bisa ya Bu Deha ya? Oke, kita lanjut. Nah, yang paling bagus itu apa? Restitusi. Ada yang namanya apa itu restitusi? Ini yang paling bagus Bu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, tadi seperti yang saya bilang, motivasi, ada motivasi intrinsiknya, motivasi internal. Mau jadi apa saya jika saya melakukan ini? Ya, mau membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Oke, bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut. Restitusi ini ada ciri-cirinya, ada 9. Yang pertama, katanya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi kita nggak memaksa murid. Di sini untuk restitusi kita tidak memaksa murid. Menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kita membantu murid kita untuk melihat, memperbaiki dirinya. Apa sih sebenarnya yang saya lakukan itu, apakah salah atau tidak? Dia yang menyadari kesalahannya. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti yang pertanyaan Maya tadi. Kita nggak boleh langsung menghukum murid itu. Kenapa dia nggak mengerjakan tugas? Mungkin ada kebutuhan dasar dia. Mengapa dia melakukan itu? Kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Kita lanjut. Ada restitusi diri. Cara yang paling baik itu dia tadi. Dan fokus pada karakter, bukan tindakan. Karakter bukan tindakannya. Fokus pada solusi. Nah, bagaimana kita memecahkan masalah? Bagaimana murid itu memecahkan permasalahannya sendiri? Dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke Bapak Ibu, sampai sini. Ini ada
dengan mereka, jika melanggar peraturan yang disepakati, mereka akan mendapatkan konsekuensi. Tapi restitusi ini mereka yang membuat solusi dari permasalahannya. Mereka sendiri. Solusinya apa sih dari permasalahan kamu? Mereka sendiri yang muncul dari dirinya. Dan namanya restitusi. Masalah terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman kan peraturannya adalah kamu harus seperti itu ya kan? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu perbaiki untuk masalah ini? Jadi mereka yang menemukan solusi dari permasalahan mereka sendiri. Dengan hukuman, murid ini membenci peraturan, ya kan? Dia nggak suka sama peraturan itu. Tak apa ibu ini buat masalah setiap Senin suka menyita, gitu kan? Ya bu, tanya. Murid akan menghormati peraturan. Konsekuensi dia akan menghormati walaupun cuma sedikit. Yang paling bagus apa? Restitusi. Dia akan menghormati dirinya dan dia akan menghormati orang lain. Karena apa? Dia tahu kesalahannya dan dia tahu solusi dari permasalahannya. Oke Bapak Ibu, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke yakinan kelas, masih semangat? Yakinan kelas kayaknya udah sering kita lakukan ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau buat suatu ice breaking dulu sedikit. Berpasang-pasangan ya Bu. Berpasang-pasangan tentang. Pasangan dulu kami ya. Dari pasangan lah, ayo Bu Maya dekat sama Ibu Nurmalia. Saya mau buat ice breaking-nya karena saya nih matematika. Jadi kita kali-kali aja ya Bu ya. Gampang kali-kalinya. Bapak Ibu masih tahu semuanya. Dua orang ya Bu. Sebenarnya kalau bisa berdiri Bapak Ibu. Nah, di sela-sela ini aja, tapi hadap-hadapan Bu. Ya, hadap-hadapan. Apa yang sedang kuat berpelukan ya enggak Bu, seperti ini. Bu ikuti petunjuk saya ya. Ya, tangan kita taruh di belakang ya Bu ya. Nah, nanti misalnya Ibu Junior sama Ibu Messi. Ibu Junior nanti kalau saya bilang 1, 2, 3 gitu kan, Ibu Junior boleh pilih 5 tangan ini. Boleh 1 kita ambil, 2, 3, 4 atau 5. Bu Junior seperti ini misal. Ibu Messi juga seperti ini, gitu kan? Kalau Bu Messi seperti ini atau Bu Messi ini, itu kita kalikan. Oke, kita kasih contoh. Ayo Bu Rami bisa kasih contoh. Nanti paham ya Bu? Nah, saya bilang gini, 1, 2, 3 berarti 10. Seperti itu. Siapa yang paling cepat dia yang menang. Ya, jadi antara tangan kita, tadi kan saya 2, Bu Rami 5, berarti 2 kali 5, 10. Kita coba kali-kalinya. Bisa nggak kali-kalinya Bapak Ibu? Ya Bu ya, bisa ya, kita coba ya. Kalau 3 boleh kali sampai 3, nggak apa-apa 3 Bu. Tergantung tangannya. Sudah, yang paling cepat, siapa yang cepat ngalikan? Sampai aja ya. Bu, tapi nggak boleh Bu, hadiah penghargaan. Kita ada belajar Bu. Kalau lebih cepat. Kita coba konsentrasinya. Semua kan hafal kali-kali, oke ya. 1,
Oke, kita lanjut keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan? Nah, ada pertanyaan di sini. Kenapa kita buat keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan kelas? Yang kita sering adalah dengar peraturan ya kan Bu, bukan keyakinan. Kenapa? Ini ada 3 nih. Contohnya, mengapa kita harus memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Bu? Dari yang Untuk menjaga keselamatan, untuk menghindari benturan kepala. kebenturan. Karena peraturan. Iya, karena kalau nggak pakai helm ditilang ya Bu ya. Iya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak? Supaya jangan kena COVID. Iya, itu yang pertama ya Bu, supaya jangan kena COVID. Disuruh pemerintah. Kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Peraturan. Kenapa? Supaya disiplin. Supaya dapat hadiah. Supaya dapat hadiah, supaya nggak kena panggil, ya kan? Yang terlambat dipanggil pula maju ke depan, ya kan? yang baik. Memberi contoh yang terbaik. Oke, untuk yang pertama, ya katanya menggunakan helm itu kalau ada yang bilang karena takut ditilang, itu berarti mesti motivasi eksternal, bukan motivasi intrinsik kita. Kita percaya kalau pakai helm itu nanti kita ditilang, padahal kita pakai helm itu satu bisa menghindari kecelakaan, keselamatan yang biar untuk keselamatan kepala kita. Kita yakini, makanya kita yakini bukan hanya karena peraturan kita ikuti. Karena kita yakin jika kita nggak pakai helm, kita akan nanti misalnya terjadi sesuatu, kepala kita aman. Seperti dia Bu. Nah, sama kayak yang nomor 2 tadi. Kenapa harus pakai masker, mencuci tangan, kata Ibu Yeye? Karena menghindari COVID. Ya, kita percaya untuk menghindari COVID kita harus mengikuti yang 3M. Yakin, kita yakin ada keyakinan dalam diri kita. Bukan karena hanya peraturan. Kalau nggak ada peraturan yang kayak gini, mungkin nggak Bapak Ibu pakai masker. Tergantung, enggak juga. Berarti kan ada peraturan juga ya Bu ya. Oke, berarti kan ada peraturan juga, tapi ada juga yang diyakini. Ya, kita lanjut. Jika memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Tadi kan bilangnya kalau nggak datang tepat waktu nanti dipanggil. Tapi untuk berlaku disiplin gitu kan. Seperti yang kemarin Ibu Kepala Sekolah kita bilang, Bapak Ibu yang piket tolong menjaga di depan. Kalau kita takut sama peraturan Ibu, cuman hanya sama Bu Sahara gitu, Bu Sahara itu nggak datang, nggak nyuruh, kita nggak lakukan itu. Ya, karena kita tahu kan, kita udah nggak hanya karena peraturan kita mengikuti itu, karena ada motivasi intrinsik kita, karena ada tanggung jawab kita semua. Ya Bu, boleh kita lanjut. Nah itu tadi awalnya dari keyakinan kita dulu, makanya dibuat sini dari keyakinan. Di kelas kita juga buat seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh siswa kita dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu muncullah yang namanya peraturan. Karena ada peraturan, maka adalah yang namanya lingkungan yang positif dan terakhir terciptalah budaya positif. Sebenarnya sekolah kita ini udah banyak budaya positifnya. Misalnya 5S itu udah budaya positif yang dilakukan setiap hari, ya kan? Bergotong royong, mengutip sampah. Anak muda itu tak sadar dia mengutip sampah sendiri. Kita akan melakukan yang namanya budaya positif. Ibu, di sini ada contoh saya membuat keyakinan kelas bersama siswa kelas 81. Yang pertama di sini saya kasih siswa saya sticky note yang mereka tulis dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini, kemudian ditempel di kertas plano masing-masing ke depan. Kemudian saya panggil sekretaris untuk menuliskan apa nilai-nilai keyakinan yang telah disepakatinya. Kemudian ini telah saya buat ke dalam bentuk yang akan ditempelkan ke dinding kelas. Oke, kita lanjut Bu. Nah ini tadi yang saya bilang, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Pertanyaannya, lihat ya Bu, ada di situ. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelatihanti, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal
bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Oke, Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika Bapak Ibu ini seperti Ibu Ambar? Terhadap si salah satu murid di kelasnya Doni, terhadap si Doni yang sering ngambil makanan si paksa. Oh, Ibu ini. Oke, ya, boleh. Baik, terima kasih. Menurut saya ya, kalau seandainya situasi seperti ini ada saya sebagai guru wali kelasnya, saya akan memanggil Doni berhadapan secara langsung berdua, dan saya akan menanyakan status keluarganya, bagaimana kehidupannya, dan akan menanyakan sama dia kenapa Doni melakukan seperti itu kepada teman-temannya. Jadi dari hasil berpertanyaan saya dengan Doni mengadakan pendekatan, kita bisa tahu apakah di dalam keluarganya dia tidak ada bekal makanan ke sekolah, apakah karena ibunya tidak sempat memasak atau tidak, ataukah karena kelalaian dia. Jadi di antara pertanyaan dan jawaban yang diberikannya itu kita bisa mengambil solusi yang terbaik buat dia. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Ibu YG. Iya, kita nggak langsung ngejudge anak itu ya, Bu. Kita cari tahu dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Ya, Bu ya. Mungkin ada yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti yang Bu YG bilang tadi, mungkin saja mamanya tidak masak, ya Bu, atau tidak ada uang untuk membawa bekal itu tadi. Karena nggak masak, nggak ada uang, nggak masak dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan kesenangan, penguasaan, dan yang anak-anak kayaknya paling sering ini kita juga kebebasan. Iya Bu ya, ya kebutuhan kebebasan. Oke, kita lanjut. Nah ini dia tadi. Kalau bertahan hidup, ini dia bersifat fisiologis. Misalnya kesehatannya, rumahnya, makanannya. Kita perlu makan supaya kita bisa hidup seperti itu ya kan Bu. Kalau nggak makan ya nggak bisa kita bertahan hidup, ya kan? Lanjut, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya ini, disayang diterima meliputi kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Anak murid juga seperti itu, satu kelompok. Ada dia berusaha santai atau dia acuh supaya apa? Dia mau dia itu sebenarnya diterima sama kelompoknya. Kenapa dia melakukan itu? Supaya kelompoknya itu tahu, oh ada dia loh di kelompok itu, jangan diabaikan, ya Bu ya. Dan yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini sering kayaknya kita tanpa sadar ngejudge anak-anak, nggak kita akui. Siapa yang ngerjakan ini kok bisa potensi 100? Gitu kan Bu? Siapa yang ngerjakan ini nak? Kok potensi 100? Kita nggak ngakui, padahal dia pengen kebutuhan atas pengakuan bahwa sebenarnya dia itu mampu, tapi kita anggap dia itu tidak mampu. Nah, lanjut kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini yang dilakukan oleh siswa-siswi kita kebanyakan. Karena mereka ingin senang. Kenapa belajarnya dia diam, nggak ada suara? Mungkin kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi. Coba kita ubah cara belajar kita. Belajarnya dengan cara bermain. Ada tertawanya, senang nggak anak-anak itu? Nggak ngantuk kan Bu? Senang kali. Ibu Nurmania udah ngalami ya kamu, senang kali. Apalagi dibawa keluar ya Bu, sambil senang sekali. Potong ayam, luar biasa kan? Karena ini tadi kebutuhan kesenangan yang mereka miliki lebih dominan daripada yang lain. Oke Bapak Ibu, seperti yang tadi kita ketahui bahwa kebutuhan dasar manusia
itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan untuk kekuasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan untuk kesenangan. Nah, untuk itu maka jika anak kita, ini ada contoh saya di dalam kelas, ada siswa saya yang malas-malasan, Ibu, terlihat dari gambar pertama, malas-malasan waktu belajar matematika pas pembelajaran saya. Ya Bapak Ibu, kita tidak boleh langsung mengasih dia tuh hukuman kamu harus seperti ini, enggak. Kita harus cari tahu dulu, karena apa? Setiap tindakan itu pasti punya tujuan, Bapak Ibu. Nah, dia ini seperti ini karena apa? Mungkin saja dia perlu kebutuhan akan kebebasan, dia perlu akan kebutuhan kasih sayang, atau dia ingin kebutuhan kekuasaan. Nah, ini ada contoh saya, dan ada 2 di sini. Siswa saya ini setelah saya tanya, ini seperti di kelas 71 dan 75. Di 71 tuh ada siswa saya seperti itu. Saya tanya, kenapa kamu seperti itu, nak? Ternyata dia katanya pembelajarannya membosankan, Bu, seperti itu aja. Jadi saya ubah pembelajaran itu menjadi bermain. Ini ada contoh saya. Nah, di sini terlihat antusias dari siswa yang malas-malasan tadi, bukan malas-malasan ya Ibu, yang kurang berminat gitu pelajaran matematika, dia terlihat aktif sekali. Saya buat pembelajaran itu dengan bermain, karena yang kita tahu setiap anak itu dia hakikatnya adalah bermain, ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di kelas 75 ada satu kelompok, setiap kerja kelompok saya lihat mereka tidak aktif, dan saya tanya, kenapa kamu seperti ini? Ternyata mereka itu ada 2 dari kelompoknya yang memerlukan kebutuhan akan kebebasan. Dia merasa bosan di dalam kelas, jadi saya bawa keluar. Nah, untuk dari itu inilah yang kita perlunya mengetahui kebutuhan dasar dari siswa kita. Kita tidak boleh langsung menghukum dia, karena setiap tindakan pasti punya tujuan. Oke Bapak Ibu, bisa ya? Nah, di sini saya punya angket. Ada sedikit angket. Bisa bantu Bu Rami? Bapak Ibu silakan pilih, itu ada 1 nilainya 3 dan 5. 1 Bu Rami. Ada ya Bu? Angketnya gini. 1 itu tidak benar, 3 itu kadang-kadang, 5 itu sangat benar. Misalnya, saya senang berteman. Kira-kira senang nggak? Kalau kadang-kadang berarti yang dilingkari apa 3 ya Bu? Kalau ada yang tidak senang berteman, berarti 1 lah yang dilingkari. Paham ya Bapak Ibu kira-kira? Bisa ya Bapak Ibu? Waktunya 5 menit ya Bapak Ibu? Iya. Dilingkari Bu, dilingkari. Dilingkari ya. Sampai ke nomor 40 dilingkari Bapak Ibu. Dibaca seksama, biar kita tahu kebutuhan apa sih yang kita perlukan sebenarnya. Saya senang berteman. Senang kali kan Bu? Berarti angka 5 lah. Ada yang nggak senang berteman Bu? Saya suka ngobrol lewat telepon, nggak seru lah. Oke Bapak Ibu, kita lanjut materinya adalah tentang 5 posisi kontrol. Nah, di sini kita bisa memposisikan diri kita sebagai guru. Guru yang seperti apa? Nah, 5 itu adalah yang pertama adalah posisi sebagai penghukum. Bapak Ibu sering ya, setiap siswa itu kalau dia tidak mengerjakan tugas, kita pasti langsung mengasih hukuman, ya kan Bapak Ibu? Nah, biasa gitu, tidak siap PR, ayo push up atau pompa 10 kali gitu Bapak Ibu. Nah, itu dia tidak bisa. Kenapa? Karena dengan posisi penghukum, dengan kita menghukum dia, itu akan menimbulkan efek yang jangka panjangnya akan membekas di hatinya, seperti itu. Yang kedua adalah posisi pembuat orang merasa bersalah. Kalau saya seringnya di sini, pembuat orang merasa bersalah. Kenapa? Karena saya sering kali seperti ini. Nah, kamu nggak kasihan dengan orang tua kamu? Udah capek-capek kerja nak,
Udah capek-capek dianya pulang sampai pagi untuk kamu sekolah, kamu kok seperti itu? Kata-katanya lembut, tapi lembut itu menusuk Bapak Ibu. Nah itu dia, membuat orang merasa bersalah, sehingga anak itu merasa bersalah karena dialah orang tuanya menjadi seperti itu. Kasihan yang orang seperti itu. Oke, yang kita lanjut adalah posisi sebagai teman. Saya juga sering ini melakukan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena siswa itu kalau tidak kita dekati, kalau tidak kita jadikan teman dulu, dia pasti nggak ikut sama kita. Dia nggak mau mengerjakan ya Bapak Ibu. Tapi ujung-ujungnya seperti apa? Ujung-ujungnya dia itu menganggap kita, hai bro, santai. Boleh sebagai teman, tapi kita posisikan di mana tempatnya dan kapan waktunya, itu dianya. Dan lanjut posisi sebagai pemantau. Pemantau ini lebih ya Bapak Ibu, lebih di atas dari teman. Sini dapat kita lihat bahwa identitas gagal itu hanya penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Tetapi identitas berhasil dan sukses itu teman sudah bisa dibilang berhasil dan pemantau. Yang paling identitas paling berhasil itu adalah manajer. Kenapa manajer? Karena di dalam manajer ini kita membantu siswa kita untuk menyelesaikan masalahnya. Kita nggak langsung menghardik dia salah, nggak langsung menganggap dia sebagai temannya, seperti itu. Ini saya ada sedikit mencoba menerapkan posisi manajer kepada siswa saya. Bisa lihat ya Bapak Ibu, di sini siswa saya dia terlambat datang ke sekolah yang seharusnya dimulai 7.30, dia datangnya jam 7.50. Bapak Ibu bentar ya Bapak Ibu, kita kuatin sebentar. Nah, terlihat di situ ya Bapak Ibu, terlihat bahwa dia menyadari dia salah, dia telah melanggar kesepakatan kelas yang telah kami buat. Jadi dia mencari solusi dia sendiri untuk memperbaiki ini seperti apa dia akan menyetel alarm. Mulai kapan? Mulai besok. Jadi kita itu memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita berusaha untuk merangkul siswa kita agar dia bisa menemukan solusi dari permasalahan dia. Oke Bapak Ibu, ya saya lanjut. Ya, pulang Pak. Iya. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Tadi udah lihat ya rekamannya ya. Segitiga restitusi. Tadi saya bilang ini, posisi paling bagus itu adalah posisi manajer. Dengan manajer ini kita melakukan yang namanya segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kata-katanya seperti ini, nak, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kita stabilkan dulu identitasnya, kita stabilkan dulu emosinya, supaya dia itu mau bercerita sama kita, tindakan apa sih yang dilakukannya, gitu. Jadi dia nggak takut. Makanya saya bilang tadi, buat siswa itu nyaman dengan kita.
Ibu juga pernah nak melakukan kesalahan, media. Kata-katanya seperti itu. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Tidak usah takut. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Semua orang pasti pernah salah. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dengan kita tadi berbicara seperti itu, membuat dia nyaman, dia akan ngomong sama kita bahwa yang dia lakukan itu salah. Gitu. Dia bilang, kenapa tadi nak? Saya gini bu, seperti tadi ya. Kenapa? Iyalah pak, saya kan siapa yang nggak terima gitu kan? Dimarahin sama kawannya, jadi nggak terima lah dia. Tindakan yang salah. Semua perilaku itu ada alasannya. Kenapa mereka seperti itu? Pasti punya alasan. Dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Setelah dia tahu dia itu salah, kita tanya, kira-kira apa sih solusi dari permasalahan kamu? Dia sendiri yang buat solusi dari permasalahan dia. Keyakinan apa sih yang telah dia langgar? Kira-kira keyakinan apa yang telah dia langgar? Kenapa seperti itu? Misalnya Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini dia, tadi yang saya bilang, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Ini adalah kata-kata untuk validasi tindakan yang salah atau validasi kebutuhan. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Dan kalau menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang lebih kita sepakati nak? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Menstabilkan identitas. Setiap orang pernah melakukan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Ya, segitiga institusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dua, validasi keyakinan, menanyakan keyakinan, dan ketiga, validasi kebutuhan, bukan? Boleh nggak terbalik? Ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting 3 tahapan ini kita tempatkan, kita buat waktu kita melakukan restitusi dengan siswa. Saya kemarin melakukan restitusi dengan siswa saya yang kebetulan dia nyontek waktu ujian. Saya coba. Pertama saya pakai yang menstabilkan identitas. Udah. Kamu pasti pernah punya kesalahan. Awalnya dia nggak mau ngomong. Jadi itu dia yang saya bilang tadi. Kita memposisikan diri kita di situ sebenarnya sebagai teman, ya kan Bu? Awalnya jadi teman dulu kita. Kan kita baik-baik sama dia supaya dia merasa nyaman. Tapi nanti kita manajer, dia manajernya. Kita validasi tindakan yang salahnya itu. Dia mau ngomong dengan kita seperti itu, dia mau ngomong. Ada nggak yang salah nak? Iya Bu, saya salah. Kenapa? Saya melanggar keyakinan kelas kita. Kita udah sepakat Bu, buat tidak ada yang mencontek waktu ujian. Jadi apa solusinya? Dia kasih solusi sendiri. Jadi solusi itu bukan kita yang ambil, tapi kita hanya membantu. Kita membantu mereka untuk memunculkan solusi dari permasalahannya. Bisa ya Bapak Ibu, kita lanjut. Nah ini tadi yang sudah tadi ya, menstabilkan identitas, ada beberapa kata-katanya. Lanjut Bu. Baru ada validasi kebutuhan, ini sama dengan validasi tindakan yang salah. Seperti, apa yang penting bagi kamu? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi nak besok? Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Itu tadi video tadi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Setiap anak itu melakukan sesuatu pasti punya alasan. Kita juga seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah kita lanjut. Dan menanyakan keyakinan. Kalau kita udah buat yang namanya kesepakatan kelas, dia pasti tahu apa sih nilai yang kita percaya di kelas atau yang kita percaya di sekolah. Nilai-nilai universal, nilai-nilai kebajikan apa yang sudah dia langgar, dan kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Kembali lagi, motivasi intrinsiknya yang kita gali di sini. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Motivasi intrinsik. Baru apa yang kamu rasakan? Kita harus tanya apa yang dia rasakan setelah dia melakukan tadi kesalahan tadi. Apakah dia merasa senang? Apakah dia merasa bersalah kepada temannya karena udah dia marah-marah? Baru kita yakinkan
sebenarnya kamu jadi orang seperti apa, nak? Saya Bapak. Ini ada juga contoh yang sudah saya lakukan kepada siswa saya. Nah, di sini terlihat ya, gurunya sedang menstabilkan identitas dengan kata-kata setiap orang pasti punya kesalahan, termasuk ibu, gitu ya Bapak Ibu. Bisa kita lihat kembali. Di sini nanti yang tahap ada validasi tindakan yang salah. Nah, di sini guru menanyakan keyakinan apa sih yang sudah dilanggarnya, apakah dia tahu tindakan dia salah atau benar. Selanjutnya tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ada lagi keyakinan sekali dengan langgaran di mencontek berarti langgar melanggar nilai tujuan. Karena berbicara kasar terhadap wilayah berarti langgar tidak sopan ya sama raya ya, dan tidak sopan tidak menghargai orang lain. Nah sekarang apa langgar ini memperbaiki masalah dari benar. Bapak Ibu, ini adalah contoh implementasi dari budaya positif yang telah sebenarnya kita lakukan di sekolah kita. Yang pertama, setiap hari Senin saya selalu 5S ya, memberi salam di depan bangga. Kemudian ada Jumat bersih, itu ada gambar saya yang telah melakukan segitiga restitusi terhadap kesalahan anak. Kemudian ada sholat zuhur berjamaah. Untuk kami yang muslim ada yang namanya sedekah Jumat di hari Jumat. Kemudian ada lisaku, lihat sampah kutip, dan itu ada yasinan. Kalau agama Kristen dia adanya PA ya Bapak Ibu, muslim dia yasinan. Dan yang terakhir ada membuat kesepakatan kelas. Oke, sampai di sini ada pertanyaan karena kebetulan slide-nya juga sudah habis. Berarti tadi ya Bu, posisi kontrol terbaik kita adalah sebagai manajer. Ya Bu, RA nggak usah berkecil hati karena sebagai teman nanti lama-lama jadi manajer Bu. Awalnya teman dulu. Yang penting kita tidak menghukum, itu yang paling parah ya. Jadi dari sekarang jangan ada lagi ribet-ribet itu Bu. Kita kurangi. Nah, kenapa di rapot kita kurikulum 2013, kurikulum merdeka tidak ada yang namanya ranking ya kan Bu? Karena itu tadi tidak ada penghargaan, berarti sama. Gak ada ranking satu adalah nggak ada di rapot, di aplikasi rapot nggak ada ranking Bu, kecuali kita yang buat ranking sendiri ya kan, kita rata-ratakan. Tidak ada ranking ya Bu. Malam teringat saya. Iya. Ada pakai ini biar benar. malam memang praktek di luar. Jadi ada seorang siswa Bu, dia kebetulan kami menggunakan cat, kemudian dia mencat wajah temannya tak terima.
Lalu saya datangi, nah itu udah perbuatan yang salah. Jadi saya memberikan selembar kertas, tuliskan surat perjanjian. Kemudian dia menuliskan dan langsung dia tuliskan di situ hukuman apa kira-kira yang memang pantas buat dia. Apakah itu termasuk saya menghukum atau gimana? Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Yang pertama, sebenarnya Ibu itu ada penghukumnya, ada manajernya. Kenapa saya bilang seperti itu? Pertama, Ibu langsung ngejas anak itu, ayo buat surat perjanjian. Iya kan? Ibu berarti udah menghukum dia dengan kesalahan dia. Tapi ada bagusnya, kenapa? Ibu nggak kasih hukuman apa yang pantas untuk dia, tapi dia sendiri yang menuliskan, gitu ya Bu. Berarti dia udah ke restitusi ini. Dia udah tahu kesalahannya dan dia hukuman untuk dia apa. Tapi yang kita sayangkan, Ibu situ bilang, nak kamu salah. Seharusnya dia sendiri harus tahu kesalahan dia itu apa. Jangan kita langsung, kamu salah. Kan berarti dia kalau nggak kita kasih tahu, dia nggak tahu dia salah. Iya kan Bu? Tetap aja gitu. Iya, atau apa yang kamu lakukan tadi nak? Jangan bilang kamu salah. Kan kita ngejas itu kan, berarti kan dengan kita ngejas itu aja berarti kita udah menghukum. Tadi kayak yang saya bilang, hukuman psikis itu lebih membekas ke hati daripada hukuman yang langsung. Nah seperti itu. Bisa ya Bu ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu sebelum saya tutup? Udah, oke Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Luar biasa Bapak Ibu sampai terakhir masih duduk, masih mendengarkan saya ya. Ibu sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu dan kita sudahi dengan mengucap hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Sri Padmi, guru SMP Negeri 1 Perbaungan. Dalam hal ini saya sebagai peserta pengimbasan budaya positif yang telah dilakukan oleh rekan CGP. Saya akan memberikan tanggapan testimoni dari apa yang sudah saya peroleh tadi. Menurut saya pengimbasan ini sudah sangat baik. Dalam hal ini saya mendapatkan paradigma baru tentang bagaimana sih bersikap terhadap siswa di kelas ataupun di luar kelas yang selama ini pola pikir saya itu ternyata salah. Setelah saya mengikuti pengimbasan budaya positif ini tadi, saya menjadi paham dan insya Allah apa yang saya terima tadi akan saya implementasikan dalam pekerjaan saya sebagai pendidik. Jadi saya ingin sekali murid-murid saya merasa nyaman, merasa bahagia berada di sekolah, dan pada akhirnya mereka juga dapat menerapkan budaya positif ini bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah mereka masing-masing. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang saya hormati, para dewan guru yang berhadir dan seluruh CGP pada sore hari ini. Pada kesempatan ini, saya mewakili seluruh guru-guru dan peserta seminar budaya positif mengucapkan terima kasih kepada Pak Guru CGP yang telah memaparkan, mempresentasikan budaya positif yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga nantinya dapat kita laksanakan di sekolah kita tercinta ini. Ibu-ibu menjadi guru penggerak, sekolah kita sekolah penggerak, dan berefek kepada anak-anak kita juga mereka menjadi murid-murid yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sehingga sekolah kita ini bisa bergerak ke arah yang lebih baik, menjadi sekolah penggerak yang memang betul-betul dalam arti yang sebenarnya semua unsur yang berada dalam sekolah ini memang bergerak ke arah yang lebih baik. Dan materi pada hari ini memang sangat luar biasa. Semoga dapat mengubah pola pandang dan sudut pandang kita yang selama ini mungkin masih salah, masih memakai pola-pola yang lama. Ternyata ada pola-pola yang terbaru, yang lebih efektif dan lebih modern dan lebih cocok untuk zaman sekarang ini. Ini saja testimoni dari kami. Terima kasih. Semoga lebih sukses ke depannya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.